warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori-teori asal mula terbentuknya negara. Yang pertama yaitu teori kekuatan. Negara terbentuk dari hasil dominasi dari kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal yang menimbulkan negara. Pemenang dari pertarungan kekuatanlah sebagai pembentuk negara. Kekuatan membuat hukum dan kekuatan merupakan alasan pembenar atau raison d'être negara. Menurut tokoh Karl Marx, negara merupakan penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat atau mereka yang memiliki alat-alat produksi untuk memperoleh dan menindas yang lemah ekonominya. Negara akan lenyap dengan sendirinya ketika perbedaan kelas dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Yang kedua, teori patriarkal serta teori matriarkal. Yang pertama, teori patriarkal adalah keluarga sebagai pengelompokan patriarkal dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Kedua, teori matriarkal stelsel persekutuan di mana hak-hak keibuan yang mungkin didampingi oleh pimpinan kaum ayah. Persekutuan primitif tidak mengenal pria sebagai kepala keluarga, tidak ada paterfamilias karena garis keturunan ditarik dari kaum ibu. Yang ketiga, teori organis. Teori ini adalah teori yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individunya. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel. Pertumbuhan negara juga dalam hal ini seperti itu, dimulai dari unitas menuju pluralitas dengan cara sintetis fungsi pada setiap tingkatan unitas. Teori ini dianggap sebagai teori tertua tentang negara karena ditarik dari asumsi Plato yang mempersamakan individu dengan negara dengan menarik persamaan antara fungsi-fungsi negara dan fungsi-fungsi individunya. Yang keempat yaitu teori daluarsa. Menurut Jean Bodin, raja bertahta bukan karena jur divino atau kekuasaan berdasarkan hak-hak ketuhanan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Dikenal sebagai doktrin legitisme dan dikembangkan di Prancis pada abad ke-17. Negara atau kerajaan muncul karena adanya milik yang sudah lama ada pada raja tersebut secara turun-temurun yang kemudian melahirkan hak milik. Raja bertahta karena diakui sebagai pemilik atas dasar hukum kebiasaan. Yang kelima, yaitu teori Aristoteles yang menjelaskan mengenai negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama-tama sebagai zon politikon atau makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Maka manusia dikodratkan untuk hidup bernegara. Tujuan negara itu sendiri dan raison d'être-nya adalah memberikan dan mempertahankan kehidupan yang baik atau the good life bagi individu yang merupakan komponen-komponen negara. Konsep negara Aristoteles adalah negara kota, city, state, dan polis. Yang keenam yaitu teori idealistis atau dikenal dengan teori mutlak atau teori filosofis atau teori metafisis. Teori ini bersifat idealistis karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara itu seharusnya ada. Negara merupakan hasil pemikiran manusia, negara dianggap terlepas dari individu sebagai pendukungnya, negara memiliki kemauan sendiri yang terlepas dari kepentingan individu sebagai bagian bangsa yang mempunyai nilai-nilai moralitas sendiri. Konsekuensinya baik rakyat maupun individu wajib mentaati kehendak dan kekuasaan negara. Yang ketujuh yaitu teori historis. Teori evolusi ini tentang timbulnya negara, yaitu kebenaran teori ini diperkuat karena adanya penyelidikan-penyelidikan secara historis dan etnologis serta antropologis terhadap lembaga-lembaga sosial di berbagai belahan dunia. Menurut teori ini, lembaga-lembaga sosial yang ada tumbuh secara evolusi sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan mendapat pengaruh dari keadaan di sekitarnya. Lembaga-lembaga tersebut semakin sempurna dan semakin banyak sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya terjadilah lembaga kemasyarakatan yang serba kompleks yang disebut negara. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai asal mula dan teori-teori terbentuknya negara. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.